Selamat datang di Hillsong Church. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Come on. Kau datang berikan ku hidup yang abadi. Jiwaku hidup bagimu selamanya. Dalam kasih-Mu kau nyatakan jalan-Mu, kau hidup, ku hidup dalam terang kasih-Mu, menari dalam dekapan-Mu, bernyanyi dengan segenap imanku, kau hidup di dalamku. Kehidup yang penuh warna, kau memanggil, kau ungkapkan cahayamu bagi dunia. Dalam kasih-Mu kau nyatakan jalan-Mu, kau hidup, ku hidup dalam terang kasih-Mu, menari dalam dekapan-Mu, bernyanyi dengan segenap imanku, kau hidup di dalamku. Ku berikan hidupku, kasih-Mu yang ku mau, kau hidup di dalamku. Agar dunia temukan-Mu, dunia kan melihat Engkau Tuhan, selamanya ditinggikan. Sang pencipta jagat raya dan semua yang hidup kan menyembah Yesus ditinggikan. Kau hidup menari dalam dekapan-Mu, bernyanyi dengan segenap imanku, kau hidup di dalamku. Ku berikan hidupku, sebab kasih-Mu yang ku mau, kau hidup di dalamku. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah, firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu, Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Dalam hadir-Mu, Yesus pimpinlah, dengan kuasa firman-Mu dipulihkan
diberikan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu. Ku sembah Engkau di sini. Ku bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu. Ku sembah Engkau di sini. Berikan segalanya bagi kami, Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu. Ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidup-Mu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkitkan akan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Tenang, ingat Dia Tuhan yang berkuasa. Tenang jiwa, musuh telah kalahkan. Takkan ku takut, Kau ada
tenanglah hatiku, takkan ku takut. Percayalah, Dia genapi firman-Nya. Tenang jiwa, anugerah-Nya kan nyata. Takkan ku takut, Kau ada. Hapuskan raguku, takkan ku takut, Kau setia. Tenanglah hatiku, takkan ku takut, takkan ku takut, takkan ku kasih dan rahmat-Mu, kebaikan-Mu sertaiku, sertaiku. 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 Kasih-Mu Tuhan yang melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan yang melingkupi. Kasih dan rahmat-Mu, kebaikan-Mu sertaiku, sertaiku. 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 Oke. Selamat sore, salam damai sejahtera buat semuanya. Selamat datang di kebaktian online Hillsong Indonesia. Yes. Ada online, ada juga yang di dalam gedung Kak Dede ya. Ada yang di dalam gedung juga. Yang dalam gedung, make some noise. Make some noise. Kayaknya masih ngantuk sekali lagi. Yang di dalam gedung make some noise. Ah, gitu. Ada 1.000 lebih ya. Iya, ada 1.000 lebih. Tapi pastinya di sini kita melakukan protokol kesehatan, Yes. makanya kita pakai masker dan kita punya jarak. Saya sama Gio sedikit berjarak. I love you man. I love you Tapi too, man. kita harus kasih protokol kesehatan untuk dilakukan kayak gitu. Yes. Oke, selamat datang sekali lagi buat yang ada di gereja. Kita ada sekitar enggak 1.000, tapi didatangin pecalang nanti kita pas. Kita ada Bercanda sekitar pecalang yang nonton, oke. beberapa puluh, 40, 50 orang. Silakan duduk buat yang di dalam gedung. Senang sekali kita di sini. Luar biasa, Kak Dede. Kita benar-benar
benar-benar terberkati dengan Yes. kehadiran saudara di sini. Saudara bisa taruh chat saudara Yeah. yang di gedung, mungkin bisa juga buka YouTube Hillsong Indonesia. Nanti bisa komen dan kasih words of encouragement. Ya. Say saya hadir. Saya Saya hadir atau God bless you gitu. Itu akan Amazing, sangat memberkati amazing. kita. Yes, Kak Dede. And setiap ibadah Hillsong kita selalu mendoakan prayer request. Ya. Ini yang dimasukkan oleh beberapa orang yang ada di gedung ini. Dan juga ada dari luar Bali, Kak Dede. Ada yang dari luar Bali, Yes, luar biasa. Ini ada yang dari Malang, dia minta didoakan, saya dinyatakan positif corona COVID-19 dan harus memulai karantina, tolong doakan sehingga saya diberikan kekuatan dan kesembuhan in Jesus name. And hey, as a family kita akan percaya bahwa Tuhan menyertai saudara di karantina. It's a rest for you and Tuhan akan memulihkan saudara. Amen. Ada juga yang dari Jakarta dan dari Manado juga. Tentang relationship, tolong doakan agar supaya hubungan saya dan pasangan saya bisa dipulihkan. Dan juga ada yang tolong doakan sehingga saya mampu memaafkan kesalahan pasangan saya. Wow, that's powerful. Dan dari Manado ada yang di Manado bilang tolong doakan kedua orang tua saya sehingga ada pemulihan dan restorasi dalam hubungan mereka sebagai suami dan istri. Dan ada juga mengenai pekerjaan dan pendidikan, but whatever it is, mungkin saudara belum sempat menulis prayer request dan mungkin ada di gedung sini juga belum sempat menulis prayer request, tapi saya percaya bahwa Tuhan tahu hati setiap kita, okay? Dan Tuhan akan menjawab semua doa. So kita akan mengambil waktu untuk mendoakan semua prayer request ini. Dimanapun saudara berada, mungkin lagi di dalam rumah, and if you feel comfortable, yang ada di gedung juga, mari kita angkat kedua tangan kita. And let's believe bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, amen. Let's pray. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan Yesus semua prayer request Bapak. Yes. Yang tertulis maupun Tuhan Yesus yang belum sempat ditulis Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Engkau Tuhan Yesus akan menjamah setiap orang Tuhan. Engkau berkati mereka yang berdoa Tuhan Yesus buat pekerjaan, Engkau berikan mereka pekerjaan dalam nama Tuhan. Yesus. Yang berdoa Tuhan Yesus buat pendidikan Engkau Tuhan Yesus berkati pendidikan mereka Tuhan. Dan kami berdoa buat relationship Bapak, Engkau merestorasi semua relationship Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kami tidak bisa melakukan apa-apa Bapak mengenai relationship by our parents, tapi kami percaya Bapak hanya Engkau yang bisa melakukan hal yang mustahil Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami menyerahkan semua prayer request Tuhan Yesus yang ada di tangan saya Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus prayer request yang ada di hati setiap kami Bapak yang percaya. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi kita semua Bapak. Engkau akan berkati in Jesus name, and everybody said Amen. Amen. Kita sungguh percaya, kita mendoakan dengan sungguh-sungguh yang prayer request tadi ya. Tapi selain prayer request, kita juga ada praise report. Praise report. Kita Wow. selain kita Amazing. mendoakan saudara-saudara, yes, tepuk tangan yang lebih keras lagi. Yes. Tepuk tangan juga buat pemain piano kita. Yeah. Yes. Kemarin dia berulang tahun Sandy, so happy birthday Sandy. Kameranya susah kalau disuruh belok langsung, Pak. Yes. Kita juga punya praise report yang luar biasa. You Yes. know what? Bisa we pray for you. We want to celebrate life with you juga. Yeah. Jadi ada yang dari Denpasar yang bilang, saya sangat mengucap syukur untuk online service gereja Hillsong. Wow. Amazing. Luar biasa. Luar biasa. Lalu ada yang dari Manado lagi nih. Wow, Waduh, saya sudah Kayaknya harus buka Hillsong Manado nih Kak Dede. iya, saya sudah cium bau-bau Rage. cakalang. Dan tinutuan. Iya. Saya sangat berterima kasih untuk berkat Tuhan. Di tengah pandemi ini saya masih bisa diberkati dengan mobil yang baru. Wow. Amazing. Yes, Wow. Tuhan tuh selalu bekerja dengan caranya sendiri. Caranya sendiri, benar. Mungkin mobil itu buat saudara kasih ke gereja buat perpuluhan, but no judging ya, no judging. Lalu ada dari Denpasar kali Yes. ini. Saya mengucap syukur karena tepat minggu lalu ibu saya yang dia merayakan ulang tahunnya yang ke-71 tahun. Wow. Happy birthday, sama kayak pemain keyboard kita, Sandy. Happy birthday. Jangan gitu dong. Jangan masih muda. Masih muda. Iya, kayak kita. Oke. No comment sih. No comment. Oke. Pastinya kita harus berjiwa muda juga buat saudara yang sedang menonton hari ini. Yes. Dan kita juga punya sesuatu nih setelah ini. Ya. Kita punya seseorang. Seorang
Kita akan melanjutkan our worship in our giving. Yes, Dan seorang amazing leader di Hillsong Bali. yes, betul sekali. Mungkin Kak Dedi kenal ya siapa orangnya. Cukup kenal? Cukup kenal. Iya, sering diteror soalnya. Untuk Sebelum hari jadwal Minggu gitu, diteror enggak ya? pasti Iya, ya? iya. Enggak, diteror dengan kasih. Kasih, amazing. So please Yes. welcome Pastor Giovanni Natalia. Katuuk dari Terima- Manado. Terima kasih. Silakan gantian, saudara-saudara. Sekarang saya yang di atas panggung. Sebentar ya, ikut protokol kesehatan dulu. Oke, selamat sore. Sore yang ada di online YouTube, Hillsong Indonesia dan teman-teman semua yang ada di gedung gereja ini. Kita akan melanjutkan penyembahan kita dengan memberikan persembahan buat teman-teman yang ada dan menonton kita secara online. Bisa lihat ada link di layar saudara dan saudara bisa klik di link tersebut. Buat teman-teman yang ada di ruangan ini ada barcode di belakang kursi saudara, jadi bisa silakan menggunakan barcode tersebut. Pada permulaan tahun banyak sekali mungkin di antara kita yang mempunyai resolusi. Ada beberapa dari kita yang I want to get fit this year, so you sign up for gym. Ada beberapa dari kita yang I just want to change my lifestyle, become more healthy. So you've been following certain diet, plant-based, you name it, plant-based, doing vegan or paleo atau keto diet or whatever it is. Tapi hari ini saya mau challenge saudara, lebih tepatnya sore hari ini. Do you want to choose generosity become your lifestyle for 2021 from now on? Do you want to do it? Apakah saudara mau mengambil komitmen untuk memberi, bukan dari segi finansial saja, tapi waktu saudara. Tidak peduli apapun situasi saudara, ada pandemi, nggak ada pandemi, are you willing to live your life generous? Karena dalam kitab Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita membuat komitmen, when we make commitment to live our life generously, saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara saudara. Dia akan bertanggung jawab untuk segala aspek kehidupan saudara. So while you prepare to give, let me pray for you. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan buat kami Tuhan, di mana kami bisa diberikan kesempatan untuk memberi lagi Tuhan. I pray that 2021 will be the year that we make a commitment to live our life generously. Not only for our finance, but also for our life and for in our life, in our time, and everything that we have. Thank you so much, God. In the name of Jesus we pray. Amen. You can check this video for our Vision Sunday. Thank you. God has got us a burning vision for the hills and for the We can do this. Yes, Vision Wow, Sunday. Luar Vision biasa ya. Sunday. Vision Sunday. Sebenarnya mungkin ada beberapa yang belum tahu, entah yang Ah. di sini atau yang belum nonton, Vision Sunday itu apa sih? Ya. Boleh tahu nggak Kak Gio? Boleh, aku ingin tahu apa itu Kak? Oh, iya. Vision Sunday. Jadi buat yang penasaran mungkin seperti apa sih visinya gereja Hillsong
secara global Yes. seperti apa dan kegiatannya itu apa aja, itu bisa datang ke ibadah online minggu depan tanggal 14 Februari. 14 Februari, ini gampang banget diingat karena Gampang banget. Valentine's Day. Ya, So, Valentine's make sure Day. invite pasangan saudara, Yes. gebetan, mantan gebetan juga kali ya. Ya mantan gebetan, jangan. 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 Nanti kalau misalnya ada yang marah, nanti kita yang disalahin tuh Dedi sama Gio tuh gitu. Nanti dicari kita. Jangan. Yang penting kita siapapun yang dikasihi diajak mungkin nonton online. Bukan nonton ya, kita lebih sebutnya ibadah online. yes. Tanggal 14 Februari jangan sampai lewat Ya. karena kita akan sekaligus merayakan dan juga menyatakan visi kita di tahun 2021 ini. Yes, dan kita akan mendengarkan dari Pastor Brian Houston. And also 14 Februari Kak Dedi Ya. adalah ulang tahun dari Hillsong Bali, man. Yeay. Luar biasa, tepuk tangan. Ada banyak banget yang ulang tahun ya. Iya. Hillsong Bali, Betul. Sandy Januari. Oh iya, bapaknya 2 minggu sekali ulang tahun ya kayaknya. Oke. Ya, apa namanya? Luar biasa sih. Luar biasa. Kita 2017 ya kita ya. 3 Iya, tahun. 2017 ya? Atau 2016? 2017 kalau nggak salah. Iya. Jadi kita sudah hampir 3 tahun dan kita juga Hampir mau merayakan. 1 dekade lah ya. Iya, yuk kita rayakan bulan depan, minggu depan, So, bersama-sama di Yes. ibadah online. Terus invite saudara-saudara saudara-saudara Ya, yang pria ataupun wanita. Wanita. Nah, yang wanita-wanita karena ini ada Yes. sesuatu yang lain lagi. Color Conference Color Conference. 2021. Young ladies di gedung ini, make some noise ladies. Make some noise. Color Conference. Ada yang udah pernah ikut Color Conference nggak by the way? Yes. bukan saya yang jelas. Wow. Kak Oke. Dedi, Color Conference ini adalah events wanita-wanita yang mengubah Wanita-wanita. dunia. Oke. Jadi sebutannya kalau di pergaulan gereja gitu kaum wanita ya. Atau GG rohani. Oh, GG rohani. oh siap. Oh, ada translationnya untuk itu? Apa? Kaum wanita kayaknya. Oh, kamu itu. Oke. Anyways. Iya. Jadi ada Color Conference, jangan lupa untuk join di tanggal 12 sampai 13 Maret. Maret. Yes. Untuk informasi jelasnya nanti Saudara akan bisa ada. lihat di screen ini udah Iya. tertulis it's magical appears. Mungkin yang di gedung juga bisa lihat. Ya mereka nggak akan bisa lihat tapi mungkin nanti Pakai iman. pakai Oke. iman nanti bisa kebaktian lagi. Yes. Cuman di dia akan rerun. memberkati saudara. Karena Yes. Color Conference tiap tahun selalu istri saya pergi ke Color Conference dan balik-balik dia langsung minta uang. I don't know what happens di Color Conference. Dia selalu diberkati waktu dia ke Color Conference. Oke, Yeah. so I think menurut aku saudara akan diberkati juga. Oke. Sepasti ya. Sekarang pun saya yakin saudara diberkati dengan album baru Yes, dari Hillsong Hillsong United. Nah, pasti banyak yang belum tahu. Ini live dari MSG. MSG itu bukan Mecin. Bukan Mecin, tapi Bukan. Madison Square Garden. Martin, Oke, kita oke. harus maju lagi. Jadi Kak Den. albumnya itu direkam secara live Live. di Madison Square Garden. Di New York. Iya, Oke, biasanya bukan kalau live itu punya apa vibe-nya sendiri. Vibe. Aku udah nonton kemarin di YouTube. By the Oh, way, ada ya? di YouTube, ada di Spotify juga. Ada di YouTube, ada di Spotify. Yes, Search aja ya, kayaknya ada di Hillsong iTunes juga. United live in Madison Square Garden. Iya, Yes. Square Garden luar biasa. Amazing. Itu tempatnya New York Knicks bertanding. Just say. Oh iya, yes, luar biasa. Nggak jelas banget ya kita Iya. sekarang ya. New York ini siapa ya? Porzingis, masih Porzingis ya? Udah enggak. Udah enggak? Oh, oke, enggak. oke. Udah beda. Itu Oke. David Beckham sekarang di New York Knicks. David Beckham ya. Beckham. Oke. Saya kira Amazing. Roni Patinasarani, bukan ya? Oh, bukan. Deddy Corbuzier bukan ya. Oke, ya. Tapi Kita makin nggak jelas karena I'm so excited Kak Deddy because Yes. sekarang yang akan bawakan firman Tuhan Mhm. someone yang very very special di hati saya Kak Deddy. Iya, very special juga. Eh. Bukan hanya di hatinya Gio, tapi di hatinya kita semua, ya kan? Wow. Termasuk juga yang sedang ibadah online hari ini, kita punya Seseorang yang luar biasa. seseorang yang luar biasa. Durasinya masih soalnya. Oke, dia ada seseorang yang luar biasa Yes. yang ikut one of our day ones. Day ones, yes, absolutely. Dan make sure saudara siapkan notes saudara, Alkitab saudara, because he's gonna preach a storm right now. Yes. And saya lihat persiapan dia kemarin Yes, sampai luar nggak biasa. tidur, you know. And I think
saudara akan diberkati. Saya juga diberkati kemarin, amazing. So everyone dimanapun saudara berada yang ada dalam gedung, can we put our hands together for the one Yes. and only Rebecca Ray. Thank you. Terima kasih. Kenapa lemes sekali saudara-saudara? Come on, make some noise. Yes. Thank you Putra, kamu terbaik. Apa kabar semuanya? Yang di online apa kabar? Baik semua? It's so good to see everybody. Yang semangat untuk hari ini boleh angkat tangan. Yang paling belakang, I don't see you, come on. Yes. Semua yang di sini dan semua yang di online church. Saya percaya bahwa hari ini, sore ini tidak akan menjadi sore yang biasa-biasa. Dan itu semua akan tergantung dari iman kita, amin. Siapa di sini yang sudah siap mendengar betapa hebat Tuhan kita? Sudah siap? Yang di sini, I haven't seen your hands up, come on. Yes, okay. Yang sudah siap, bisa main mata ke kiri kanannya, ya. Karena kita nggak boleh tos, saudara. Jadi kita main mata aja, oke? Kalau itu pacar orang atau istri orang, silakan minta maaf sebelumnya, oke? Yang di online church, silakan ambil kaca dan main mata kepada diri sendiri, oke? Because you are beautiful, you are amazing, oke? Dan sebelum kita lanjut, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, can we all mengapresiasi dan berterima kasih untuk tim online kita? Bisa kasih tepuk tangan? Yes, I'm gonna yang di online church. Show love untuk admin-admin kita, ada our team, ada Ralfi, ada Hans, ada Kak Frankie, Joy, Chris, Daniel. Aku gak bisa sebutin satu-satu, but thank you for all you've done untuk kita bisa mengakses ibadah secara online. So thank you team. Oke, senyum dulu, bisa saya lihat senyumnya, gak usah buka masker. Saya tahu saudara tersenyum dalam hati, oke? Yang di rumah kalau saudara tidak pakai masker, tolong senyum dulu di depan screen. Yes. Luar biasa. Perkenalkan saudara, nama saya Rebecca, salah satu tim yang memimpin Hillsong Bali Kreatif di tempat ini. Tolong anak-anak kreatif yang ada di live chats, boleh yang ada di sini. Yes. Dan sebuah kehormatan untuk saya bisa memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kita akan membaca cukup banyak ayat firman Tuhan pada hari ini. Oke? Jadi kalau Pastor Eka bilang kalau saudara belum baca Alkitab setahun, welcome, oke, ini akan menjadi bacaan saudara selama 1 tahun. Dan sebelum kita baca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang kami layani dan sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Engkau jauh lebih hebat dari apa yang hamba bisa beritakan Tuhan. Engkau jauh lebih berkuasa dari apa yang kami pikir Engkau bisa lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dan kami mau memulai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan kami tahu kami tidak perlu meyakinkan Engkau to reveal yourself to us, Father. So I pray, Holy Spirit, have your way in this place. Have your way lewat screens Tuhan. We love you dan kami siap in Jesus name. And everybody said, Amen, Amen. Yang bawa Alkitab, kalau Alkitabnya bergelimang mungkin lewat handphone silakan di-unlock. Kita akan baca Yesaya 43. Ayat 1-13 mungkin cahayanya yang di sini bisa di let there be light sedikit, yes. Supaya yang di belakang nanti tidak tiba-tiba, nah that's right, it's good. Kalau saudara di rumah lampunya dimatiin, nyalain saudara, it's important, oke. Okay? Yesaya 43 ayat 1-13, everybody say, yes. Kita baca sama-sama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Amin. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Banyak sekali gelarnya ya saudara-saudara. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau.
Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh dan anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang diciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapa di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang menggambarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. My favorite verse. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Come on, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Hebat banget saudara. Dan saudara, pesan saya hari ini sangat sederhana. Tapi saya berdoa ini bisa bukan cuma speak to your Sundays, tapi ini akan speak to your Mondays, your Tuesdays. Dan setiap hari dalam kehidupan saudara. Waktu saya baca ayat firman Tuhan ini, honestly, saya overwhelmed dengan kekaguman, dengan wow, gila ya Tuhan, hebat banget gitu loh. Gila ya, Tuhan yang kita sembah itu sehebat ini. Saya merasa kayak saya fearless gitu. Rasanya gitu. Tapi namanya kita manusia ya. Setelah tutup Alkitab, kadang kita lupa sama kuasa Tuhan. Dan kita langsung pikiran kita dikuasai dengan yang namanya kuasa tagihan, saudara. Ya kan? Waktu kita datang gereja, datang ibadah online hari Minggu, kita berkata, ya Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Abis gereja home credit telepon kita langsung gemetar saudara. Dapat SMS dari Astra. Dapat SMS dari sekolah, mesti bayar sekolah anak-anak, kita mulai gemetar. Saudara, bulan Desember lalu, mungkin saya boleh cerita sedikit. Bulan Desember lalu, saya terkena positif COVID-19. Dan saya masuk di rumah sakit dan ternyata nih dokter menemukan bahwa saya ada yang namanya tubuh saya memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Dan otomatis saya harus menjalani tes yang waktu itu harus seminggu sekali dites. Dan saudara, saya takut. Saya kayak, aduh gimana nih Tuhan. Rasa takut dan khawatir tuh muncul seakan-akan saya nih kayak orang gak percaya Tuhan gitu loh. Ada yang pernah kayak gitu? Waktu dibilang jangan khawatir, tapi tetap khawatir. Jangan takut, tapi takutnya makin muncul. Lalu saya mulai menganalisa diri saya sendiri. Dan saya mengakui sesuatu yang saya nggak sangka saya harus akui gitu loh. Kalimat ini, saya ini orang percaya Tuhan. Kok begini ya? Saya ini tahu firman Tuhan. Kok begini ya? Lalu saya mendapat kesimpulan saudara. Bahwa sebenarnya yang membuat kita khawatir itu bukan outcome dari sesuatu. Tapi di tengah-tengah ketika ketidakpastian itu ada. Waktu kita segala sesuatu nggak pasti, itu membuat kita takut dan khawatir. Ketidakpastian itu yang membuat kita kehilangan arah. Ya kan? Ketakutan dan ketidakpastian dalam hidup kita nih, mungkin some of you di online church harus dengar ini, itu sasaran empuk buat iblis. Itu empuknya kayak bantal king coil guys. Tapi izinkan saya untuk menguatkan saudara dengan firman yang kita baca tadi di ayat yang pertama. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. And my personal favorite, dan engkau ini kepunyaanku. Firman Tuhan bilang, aku telah memanggil engkau dengan namaku. Artinya saudara,
Artinya bukan cuma dia kenal kita, tapi dia kenal kita spesifik. Dan bukan cuma itu, dia lanjutkan dengan engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Waktu saya siapkan message ini hari ini saudara, saya mencari cara untuk menjelaskan kepada saudara, waktu Tuhan bilang engkau ini kepunyaanku tuh saya kayak pengen bikin saudara tuh mengerti bagaimana, kesannya kayak gimana gitu loh. Dan saya langsung teringat film Taken. Ada yang tahu film Taken? Tahu film Taken? Film ini berkisah tentang seorang anak yang diculik dan bapaknya ini mencari penculiknya. Lalu ada kalimat favorit kan yang dari film ini yang jadi meme di mana-mana. Bapaknya telepon penculiknya lalu dia bilang apa? I will find you and I will kill you. Ya kan? Sampai jadi meme di mana-mana. Saudara, waktu Tuhan bilang jangan takut, engkau ini kepunyaanku, saya kayak di imajinasi saya seakan Tuhan ini lagi menelpon penculik sukacita kita dan dia bilang I will find you and I will kill you, do not mess with my child. And that, waktu Tuhan bilang engkau ini kepunyaanku, itu yang saya ingin saudara mengerti. Kita kepunyaan Tuhan gak main-main saudara, cinta Tuhan buat kita tidak main-main. Sebab itu saya ingin mengajak kita semua dan yang di online church juga untuk bukan mengubah cara kita berpikir karena itu it takes time untuk mengubah cara kita berpikir, tapi mengubah cara kita melihat sesuatu. Sudah siap? Oke. Ketika kita harus menghadapi musuh, ini dengan pencerahan bahwa Tuhan ini memiliki kita gak main-main ya. Oke. Ketika kita harus menghadapi musuh apapun bentuknya, and trust me, I'm preaching to myself right now, okay? Jangan khawatirkan kita akan gimana. Jangan khawatir kita akan gimana, khawatirkan musuhnya. Karena dia yang harus menghadapi Bapak kita. Iya kan? Dia yang harusnya ketakutan, Tuhan tepis satu kali habis. Jangan khawatir sama diri kita, khawatir sama mereka ini, yang musuh-musuh ini. Nah, secara natural, kita manusia akan cari kepastian dalam segala sesuatu, ya kan? Kalau kita mau pergi makan, mau makan di mana, harus tentuin makan apa dulu. Ya kan? Dalam hubungan pun perlu kepastian, amin. Tolong yang wanita-wanita yang sudah menunggu kepastian di live chat silahkan. Itu kode saudara. Segala sesuatu kita manusia ini kita craving kepastian. Dan kita berharap nih manusia bisa kasih itu buat kita. Kita berharap statistik bisa berikan itu buat kita. Kita berharap dokter bisa kasih kita kepastian. Kita berharap uang bisa kasih kita kepastian. But let me tell you this. Tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan bagi kita apa yang hanya Tuhan bisa berikan buat kita. Yes. Cuma Tuhan yang bisa kasih kita kepastian, saudara. Dan cuma Tuhan yang pasti. Apa kepastian yang Tuhan janjikan buat kita? Kita balik ke yang tadi. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, kepastiannya apa? Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus. Allah Israel, juru selamatmu. Itu kepastian yang Tuhan kasih buat kita. Siapa yang berani kasih statement seperti itu untuk kita? Cuma Tuhan. Cuma Dia yang berani, saudara. Nah, seringkali kita manusia, ketika kita melihat nih janji Tuhan, kita berusaha memuat Tuhan itu di dalam cetakan pikiran kita. Kita mau Tuhan itu make sense. Guilty? Ada yang ya? Kita mau firman Tuhan itu ya, kalau yang kita baca janji Tuhan ini, ya itu yang harus ditepati. Itu yang harus terjadi. Ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan. Tapi ketika yang Tuhan berikan
atau yang terjadi kepada kita tidak sesuai ekspektasi, yang kita marahin siapa? Tuhan. Saudara, saya nggak bisa bilang saya tahu banyak tentang Tuhan. Segala ilmu teologi nih dibandingkan dengan siapa dia, itu cetek. Tapi ini yang saya tahu pasti. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu sesuai ekspektasi kita. Because that's not His style. His style is, yang dia berikan buat kita itu exceedingly and abundantly more than what you could ask or imagine. Stylenya Tuhan gitu. Buat dia untuk kasih sesuai ekspektasi itu terlalu kecil. Kalau kita pikir-pikir saudara, gak ada seorang pun yang berani menjamin hidup kita seperti Tuhan. Saya sampai gemeteran baca Yesaya 43 ini kemarin. Gemeteran saya saudara, karena jaminan Tuhan akan hidup kita itu dirinya sendiri. Dia berkata seperti ini, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. And listen to this, juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang mendapat melepaskan engkau dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Rencana Tuhan buat saudara dan saya nih, rancangan-rancangan Tuhan dalam semua musim kehidupan kita, itu terjamin. Jangankan iblis saudara, gak usah jauh-jauh. Kita aja nih gak bisa menghancurkan rencana Tuhan untuk hidup kita. Gak usah iblis, apalagi iblis, gak bisa disentuh. Tuhan sudah kalahkan 2000 tahun yang lalu. Saudara, dalam segala sesuatu, kalau saudara mau istilahnya gak bisa ingat apapun yang saya omongin hari ini, at least remember this. Catat ini dan ingat ini. Tuhan sudah punya jalan keluarnya jauh sebelum iblis selesai merangkai jebakannya. That's right. Tuhan sudah punya jalan keluarnya jauh sebelum iblis selesai membuat jebakannya. And listen to this. Dan jangan bilang Tuhan diam ketika Alkitabmu tertutup. Jangan bilang Tuhan tidak berbicara sama saya. Sedangkan Alkitab saudara udah berdebu di atas meja. He speaks through His word. Yang kita punya, di handphone pun punya. Biarlah Tuhan menjamin hidup kita. Izinkan Dia untuk menjamin hidup kita. Amin. Sebab itu saudara mengucap syukurlah. Karena Tuhan yang kita sembah tidak omong kosong. Waktu Dia bilang ke kita nih, jangan takut. I'm preaching to myself. Waktu Tuhan bilang jangan takut, itu bukan omong kosong. Dia jamin, kalau Dia bilang jangan takut, Dia jamin. Itu Tuhan kita. Tapi Rebi, meskipun dibilang jangan takut, rasa takut itu tetap ada. Meski dibilang jangan khawatir, saya tetap khawatir. Ada yang begini juga. Ada yang mau mengaku, ya puji Tuhan ya. Malah kalau saudara, saya bisa jabarin nih ke saudara. Saya ini termasuk orang yang sering takut. Teman saya V tahu kalau kita udah naik pesawat nih. Goyang dikit saya peluk dia. Apalagi suami saya, tangannya biru-biru kalau naik pesawat sama saya saudara. Kalau saya bisa mengaku jujur nih, saya juga sering takut. Saya sering khawatir. Tapi karena saya keseringan nih saudara, saya jadi apa ya. Dan saya juga orangnya suka analisa sesuatu. Jadi saya mulai menganalisa kenapa saya takut. Oke? Dan ini yang saya temukan. Oh, sebelumnya saya mau share apa yang saya pelajari dulu ya. Yaitu ini. Takut dan khawatir itu sebatas perasaan. Dan bukan kenyataan, apalagi kebenaran. Kenyataan aja harus tunduk kepada kebenaran, apalagi perasaan. Rasa takut itu rasa. Itu rasa aja.
And again, I'm preaching to myself. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Apalagi cuma perasaan. Amin. Dan saya menemukan satu hal yang membuat rasa takut ini menjadi subur, saudara-saudara. Dia jadi subur dan dia bertumbuh besar. Ini yang saya temukan cuma satu. Ketika dia diletakkan di dalam sebuah wadah yang bernama kerahasiaan. Maksudnya begini, oke? Maksudnya begini. Kita harus ngerti dulu nih, kita semua harus ngerti dulu bahwa rasa takut dan khawatir itu bisa bertumbuh. Oke, we need to understand bahwa rasa ini tuh dia nggak akan stay jadi sesuatu yang kecil, dia akan bertumbuh. Bahkan Dr. Caroline Leaf yang adalah seorang neuroscientist, dia bilang apa yang kita taruh di dalam kepala kita itu berakar dan bertumbuh, termasuk rasa takut dan khawatir. Nah, kondisi di mana dia ini diletakkan itu menentukan dia akan bertumbuh atau berubah. Oke? Nah, di mana-mana nih ini I want everybody to get this, oke? Di mana-mana sesuatu yang kita rahasiakan itu ditaruh di tempat tertutup. Kalau kita mau simpen barang taruh tempat tertutup ya kan? Kayak beli emas atau apa kan taruh tempat tertutup, ya kan? Di mana-mana tempat tertutup itu gelap. Ya kan? Dan yang gelap-gelap itu biasanya dingin-dingin empuk, ya kan? Dan ketika kita takut dan khawatir di dalam gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, ya kan? Dan ketika kita nggak bisa lihat apa-apa, takut dan khawatir ini bertumbuh jadi besar. Dan bahayanya nih, pay attention to this. Kita manusia nih, saya harus baca supaya saya nggak salah. Kita manusia yang tadi kita sudah bahas harus selalu punya kepastian, ya kan? Dan kita percaya bahwa Tuhan itu besar, ya kan? Dan dia pasti besar. Tapi karena kita ada di dalam gelap, kita nggak bisa lihat bahwa yang bertumbuh besar itu si takut dan khawatir. Dan kita berpegang erat kepadanya karena saking dia sudah besar, kita kira dia Tuhan. Contohnya gini, saya minta kita semua memperhatikan dan menganalisa ke diri sendiri ya. Gak usah angkat tangan, gak usah bilang, I'm guilty, gak perlu. Just analisa diri sendiri aja. Oke? Ketika kita harus membuat keputusan nih. Contohnya kita semua harus buat sebuah keputusan. Berapa banyak dari kita yang pola pemikirannya seperti ini? Setelah kita katakan apa yang ingin kita lakukan, kita lanjutkan dengan, tapi takutnya. Atau ketika kita menerima laporan yang kurang baik dari bos kita mungkin. Atau laporan kesehatan yang kurang baik mungkin. Hati dan pikiran kita otomatis nih membuat sebuah skenario. Dan skenario itu ujung-ujungnya yang paling buruk. Jadi semua skenario yang kita buat itu selalu untuk yang terburuk. Yang mau ngaku boleh, yang gak mau gak apa-apa. Nah, kalau begitu nih, bagaimana caranya supaya takut dan khawatir ini tidak bertumbuh, tetapi dia berubah? Kita baca Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak, dan semua yang nampak adalah terang. Bahkan di terjemahan lain dikatakan begini, light exposes the true character of everything. Di terjemahan lain juga dibilang, don't get involved with the fruitless works of darkness, instead expose them to the light of God. When the light shines, it exposes even the dark and shadowy things and turns them into pure reflections of light. Ketika kita meletakkan rasa takut ke dalam terang, ketika kita menaruh rasa takut ke dalam terang, bahkan firman Tuhan bilang ditelanjangi oleh terang, kita bisa melihat bahwa rasa takut dan khawatir itu adalah fear is just a liar running out of breath. The fight beneath your feet. I'm standing on Jesus' name. Apa? So let the devil know not today. Ketika kita menaruh rasa takut itu ke dalam terang, kita temukan bahwa
Rasa takut itu pembohong. Rasa takut itu bukan kebenaran. Nah, sekarang bagaimana Dan? Kita udah tahu nih. Oke, rasa takut itu sebenarnya hanya pembohong. Nah, sekarang secara praktikal bagaimana kita bisa menaruh rasa takut dan khawatir dan everything ke dalam terang? Simple. Temukan orang-orang di sekitarmu yang engkau percaya untuk mengatakan semua rasa khawatirmu, rasa takutmu. Karena kalau rasa takut kita nggak omongin, yang kayak tadi saya bilang, dia tumbuh besar, habis itu kita berpegang teguh sama dia seakan-akan dia tuh Tuhan gitu loh. Find people in your life, siapapun itu yang saudara percaya, and tell them, saya khawatir karena ini, saya khawatir karena ini, saya khawatir karena ini, saya takut karena ini. Ketika kita mulai memperkatakan nih, kita mulai taruh di dalam terang nih, ketakutan itu kuasanya mulai ditelanjangin, saudara. And let me encourage you on this. Kalau saudara lagi struggle dengan menghadapi ketidakpastian sekarang, atau mungkin saudara seorang muda yang stres untuk memikirkan masa depan saudara, dan yang saudara lihat hanya ketidakpastian, cuma blur doang. Atau mungkin saudara seorang businessman, saudara businesswoman, saudara entrepreneur, atau saudara investor yang sedang ada di persimpangan jalan dan mau lihat usaha saya mau dibawa kemana nih. Atau bahkan saudara seseorang yang sedang menunggu hasil diagnosa dokter dan rasa takut mulai menguasai hati dan pikiranmu. Saudara, pahat ini baik-baik dalam pikiran saudara dan hati saudara. Ketika Tuhan bilang, aku adalah jalan, artinya kita tidak akan pernah tersesat. Waktu dia bilang, akulah kebenaran, artinya Tuhan tidak pernah salah. Dan waktu dia bilang, akulah hidup, artinya segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dia jamin. Tuhan jamin kehidupanmu dan kehidupanku. Sebab itu, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Dia yang memelihara kamu. Bukan suami atau istrimu yang memelihara kamu. Bukan pekerjaanmu. Bukan pastormu. Tapi dia, Tuhan yang memelihara kamu. Memang seringkali susah sih saudara, saya ngerti juga. Susah untuk ketika iman dan realita itu enggak nyambung ya kan. Iman yang kita pegang bahwa Tuhan itu hebat dan realita yang sedang kita hadapi itu bedanya kayak langit dan bumi, itu susah, and I know that. But let me encourage you on this. I told you kita akan baca banyak ayat. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti lemak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Listen to this. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering. Amin, businessman. Tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Memang terkadang iman dan realita itu nggak klop, memang. Dan kita sebagai orang Kristen, kita nggak usah malu untuk mengakui itu. God can handle it. Tapi jangan sampai kita gandengan tangan sama khawatir dan ketakutan. Jangan sampai, saudara. And this verse yang tadi kita sudah baca tadi, this tells me this. Ketika kita menaruh harap kita sama Tuhan, ketika dikatakan jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita mengandalkan pikiran, tetapi berharap sama Tuhan. Saya bisa simpulkan nih seperti ini. Ketika kita ikut Tuhan, kita serahkan semua sama Tuhan, we can be losing all control, but completely safe. Kita bisa kehilangan semua kendali, tapi kita aman. Dan cuma Yesus
yang bisa kasih akses itu. Kalau saudara lagi mencari-cari, saya kasih gampang nih, sekarang saya kasih tahu. Cuma Yesus yang bisa. Cuma Yesus yang bisa memberi kita damai sejahtera ketika everything around us is chaos. Cuma Tuhan Yesus yang bisa tidur di badai dan gelombang. Waktu ombak mulai begini, wah, Tuhan Yesus tidur. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu kita kadang nggak bisa menjalani ini sendiri? Tentu dia tahu. Waktu Tuhan Yesus ajak Petrus untuk berjalan di atas air seperti game yang tadi. Waktu Tuhan Yesus ajak Petrus berjalan di atas air, Tuhan tahu nggak kita nih manusia nggak bisa jalan di atas air? Tahu, dia tahu. Tapi justru karena ada Tuhan Yesus di situ, kita nggak perlu khawatir kita bisa atau enggak. Yang penting ada Tuhan Yesus. Karena waktu ada Dia, everything falls into place. Karena waktu ada Dia, kaki kita yang nggak bisa napak di atas air aja, air itu kayak beton. Amin. Saudara, kita punya akses untuk semua ini, semua yang saya bilang tadi. Kita punya akses ini karena Tuhan Yesus membayar kita lunas. Ketika maut meminta bayaran, ketika maut meminta sebuah nyawa, dan ketika iblis bilang, kau punya, lihat semua sudah berdosa. Ini kalau ini skenario di pikiran saya ya saudara. Kita ini semua anak-anak Tuhan kan. Skenario di pikiran saya begini. Waktu iblis bernegosiasi ceritanya sama Tuhan. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, but this is just my imagination. Ketika dinegosiasi, iblis bilang, tidak ada satupun kau punya anak-anak yang kudus, yang suci, nggak ada. Baru iblis bilang, kamu mau korbankan siapa? Misalnya nih, Rebi, tukang takut, dikit-dikit khawatir. Coba misalnya si, I don't know, V, dikit-dikit cari laut. Emang bener saudara, dia suka cari laut. Siapapun lah, jadi iblis mulai jabarin satu-satu dosa kita semua. Dan Tuhan disuruh memilih, Yesus disuruh memilih, mau pilih mana yang dikorbanin. Lalu dia bilang apa? No, pick me. Kita bisa akses semua itu because dia jauh lebih pilih nyawanya yang diambil daripada kita. Dan bukan cuma kita, generasi sesudah kita. Dan bukan cuma kita, bahkan orang-orang yang gak peduli dan gak percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus mati bukan untuk orang Kristen, saudara. Dia mati untuk kemanusiaan. Oleh sebab itu, saya berdoa saudara, buat kita semua. Kalau saudara lagi ada di persimpangan jalan, saudara you feel uncertain about things. Dan saudara rasa, buat apa lagi sih hidupku, udah nggak ada yang pasti dalam hidupku, masa depanku nggak jelas. Hear me out. Firman Tuhan bilang apa? Aku adalah Tuhanmu dan tidak ada juru selamat lain selain aku. Itu udah jelas. Tidak ada juru selamat lain selain aku. And I pray that you will find peace. Knowing bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita cari, Dia gak jauh saudara. He's always with us, amen. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan sudah ada emblem di atas kursi saudara, saudara bisa ambil. Kalau saudara ikut online church, saudara boleh persiapkan apapun yang bisa dijadikan perjamuan kudus. Dan saya minta worship team to come up. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita.
untuk mengenang pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan if I can tell you this again, I know this is something yang kita lakukan sebagai gereja sebulan sekali, but I pray don't get familiar. Jangan sampai pengorbanan Tuhan ini sesuatu yang kita anggap biasa. This is not biasa at all. Ketika seseorang memberikan nyawanya supaya kita bisa hidup. Dan hidup berkelimpahan bahkan Alkitab tulis. Bukan sesuatu yang simple, ini bukan sesuatu yang gampang, ini bukan sesuatu yang ringan, saudara. He gave his life for you and for me. Dan bukan cuma untuk saudara, untuk seisi rumahmu. Kalau saudara sedang bergumul, mungkin orang tua saudara belum menerima Tuhan Yesus atau adik, suami, siapapun itu. Know that Jesus died for them too. Yang ada di ruangan ini saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Saudara bisa angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Sambil kita mengingat pengorbanannya demi keselamatan saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita makan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Yang melambangkan darah yang tercurah untuk saudara dan saya. Tercurah untuk menghapus, melupakan semua dosa yang pernah kita perbuat. Dan menggantinya itu dengan kehidupan kekal. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu selain ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami melayani Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan karena pada waktu itu Engkau memutuskan untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Karena pengorbananmu di atas kayu salib, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. We give all our lives to you, Lord Jesus, the author and the perfecter of our faith. And we worship you, Almighty God. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Pada Yesus ku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Ku kasihi dan percaya hidup di hadiratnya. Come on church, we sing pada Yesus. Pada Yesus ku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Ku
kasihi dan percaya hidup di hadiratnya. Oh, pada Yesus ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku. Ku kasihi dan percaya hidup di hadiratnya. Pada Yesus ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku. Ku kasihi dan percaya hidup di hadiratnya. Go sing. Kasihmu menang atas hukuman. Betapa besar cintamu mengalahkan dosa. Kebaikanmu bawaku kembali pada hatimu. Oh, hatimu yang ku mau. Amen, amen. Hey, can we appreciate Rebecca for that amazing message? Well done, baby. And saya berdoa supaya saudara diberkati juga, yang dari gedung sini juga, supaya saudara diberkati. And I think aku ingat apa yang Rebi bilang di poin tadi gitu, bahwa Tuhan Yesus mati buat humanity, buat semua orang gitu, bukan cuma buat umat Kristen, you know. And I think mungkin saudara datang di sini, I don't know gimana cara saudara datang ke sini. Maybe teman-teman saudara invite saudara untuk check out Hillsong punya YouTube, atau mungkin saudara di dalam gedung ini, you never know who's Jesus is. And di setiap kebaktian Hillsong kita selalu mengambil waktu untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. And let me tell you, Jesus is someone yang peduli dengan saudara, mengasihi saudara. And He's there for you. Even though saudara gak kenal siapa Tuhan, tapi Tuhan tahu saudara. He calls you by your name. Bukan dengan kesalahan saudara, tapi with your name. Dan kita akan berdoa, this very simple prayer. Mungkin saudara gak pernah berdoa doa keselamatan ini, but ini akan menandakan bahwa kita mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. And can I tell you, it is the best decision yang pernah saya ambil, you know. And mungkin beberapa orang di sini juga kita pernah mendoakan doa keselamatan tersebut, and our life is never be the same, you know. Dan saya percaya dengan satu hal ini, bahwa bukan kebetulan saudara di sini. Bukan kebetulan saudara bisa lihat ibadah Hillsong online di YouTube out of nowhere. Saya percaya ada Roh Kudus yang membimbing saudara. You know, so if it's you, kalau misalkan saudara ingin mengenal siapa Tuhan, saudara ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, let's pray this simple prayer. Saya akan mengucapkan doa-doa yang very simple, dan saudara akan mengikuti kata-kata saya. Amen. Yang di dalam gedung sini juga, kita semua akan berdoa. You know, kita semua, bukan cuma saudara sendiri yang akan berdoa, but kita semua akan berdoa. So are you ready? Let's pray. Mari kita berdoa. Ulangi kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosa-dosaku. Kini aku milik-Mu dan Engkau milikku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amen. Mari kita berikan tepuk tangan bagi saudara-saudara kita yang mengambil keputusan ini.
Amazing. And siapapun saudara yang mengambil keputusan ini, why don't you taruh emoji, I don't know, kayak gini di live chat, and our team would love to follow you up. And kita akan, there's a lot of next step yang saudara bisa lakukan, and we would love to get connected with you. Amazing, amazing. And one more time, can we appreciate Rebecca Ray for that amazing message. So this is it, inilah akhir dari ibadah kita, and thank you so much bagi saudara yang datang di gedung ini juga. Tepuk tangan buat diri saudara, and buat saudara juga yang nonton ibadah live and mengikuti ibadah live online di YouTube. And terima kasih banyak, and I want to say thank you, as a church. Terima kasih karena saudara yang di sini, yang ada di layar juga, very faithful, tiap minggu datang ikut ibadah, and we're so grateful for you. And don't forget, next week, everybody say next week, is Vision Sunday with Pastor Brian Houston, so you don't want to miss that out, okay? Before we go, can I pray for you? Mari kita semua angkat tangan kita dimanapun saudara berada. Kalau lagi bawa mobil, please jangan angkat tangan. So let's pray. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan Bapak dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa Bapak, biar minggu-minggu ke depan akan menjadi minggu-minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kedua tangan kami, biar apapun yang kami lakukan akan berhasil Tuhan. Berkati relationship kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, orang tua kami, kesehatan kami Tuhan Yesus. Kami hanya menyerahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Your will be done in our life, in Jesus' name. And everybody say, amen, amen. Hey, happy Sunday. We'll see you on Vision Sunday next week. God bless you.